Halo siswa-siswi terkasih, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online pendidikan agama Katolik. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang Konstantini. Materi Konstantini ini nantinya kita akan mendengarkan sekaligus melihat foto-foto yang akan saya tampilkan berikut dengan persekolahan Kuncung, tempat kita mengenyam pendidikan ini. Halo, selamat sore kepada siswa-siswi sekalian. Berjumpa kembali dengan saya, Pak John. Saya mengajar pendidikan agama Katolik untuk kelas 4, 5, dan 6. Pada tahun ajaran 2020-2021 ini, seperti biasa, di awal tahun pelajaran baru, saya akan menjelaskan, kita memperdalam lebih dalam lagi tentang Kongregasi Murid-Murid Tuhan, atau disingkat CDD, Congregatio Discipulorum Domini. Nah, pada penjabaran materi ini, saya akan menjelaskan bagaimana awal mula terbentuknya CDD hingga sampai di Indonesia, dan apa saja karya-karya misi para imam-imam CDD yang ada di Indonesia, khusus di Pontianak ini. Oke, mari kita simak bersama-sama penjelasan ini. Baik, mari kita lanjutkan untuk mengenal lebih jauh berkaitan dengan Kongregasi Murid-Murid Tuhan beserta karya-karyanya. Judul yang saya tampilkan di sini adalah Siap Menjadi Konstantini Junior. Di bagian depan cover ini ada tulisan Nil Contra Ecclesiam, Nil Sine Ecclesia Omnia Pro Ecclesia. Apa itu? Ya, nanti kita akan tahu apa itu sebetulnya. Baik, kita akan lebih lanjut lagi mengenal tentang CDD. Berikut ini adalah logo dari CDD. Di bawahnya ada tulisan Congregatio Discipulorum Domini. Kalau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai Kongregasi Murid-Murid Tuhan. Ini adalah lambang atau logo CDD, ya. Siapa sebetulnya Celso Konstantini itu? Bapak Celso Konstantini dilahirkan di Udine, di Italia pada tanggal 3 April 1876. Dia seorang imam, pernah menjadi pastor kapelan militer saat Perang Dunia Pertama. Kemudian beliau juga pernah diangkat sebagai uskup di Fiume, di keuskupan di Italia. Kemudian dipercayakan kembali sebagai delegatus apostolik yang pertama, diutus ke negeri Cina. Ya, jadi dari tahta kepausan mengutus beliau untuk menjadi delegatus apostolik di Cina pada 9 Agustus 1922. Ia mendirikan seminari di Cina, ya, menggagas berdirinya Universitas Katolik, ya, di sana. Kemudian mendirikan kolese untuk para imam-imam Cina dan Afrika yang studi di Roma. Jadi Bapak Celso Konstantini ini sangat memperhatikan, siapapun, terutama para pemuda yang tertarik untuk mengikuti jejaknya sebagai imam
Nah, kemudian beliau mendirikan kolese di Italia atau di Roma. Berikutnya, Bapak Celso Costantini ini kemudian mendirikan kongregasi murid-murid Tuhan, atau dikenal dalam bahasa Latinnya Congregatio Discipulorum Domini. Beliau wafat pada tanggal 17 Oktober 1958 di usia ke-82 tahun. Nah, kalau di persekolahan kita, di persekolahan Kuncung ini, wafatnya beliau ini kita peringati sebagai Hari Keluarga Kuncung atau Hari Kuncung. Nah, itu. Saya akan menampilkan biara-biara yang dulu pernah didirikan oleh para imam CDD. Ini biara yang pertama, ya, di Xuanhua, di Cina. Kemudian ini gambar-gambar para imam-imam CDD. Sekarang lebih banyak lagi. Ya, sekarang lebih banyak lagi. Ada imam-imam yang baru ditabiskan. Kemudian ada para pemuda yang tertarik kemudian bergabung untuk masuk dalam kongregasi murid-murid Tuhan ini. Nah, ini gambar di atas ada menunjukkan 3 orang sedang tiarap. Gambar di bawah itu para imam-imam CDD. Celso Costantini mendirikan CDD pada tanggal 4 Januari 1927 di Cina. Pemikiran tentang, ya, ini berkaitan dengan latar belakang pemikiran bahwa murid-murid Yesus yang rendah hati selalu siap bekerja sama dan menginspirasi. Hal inilah yang menginspirasi Celso Costantini untuk mendirikan sebuah kongregasi, yaitu kongregasi murid-murid Tuhan. Pada bulan April 1927, kemudian segera dibangun biara induk, biara yang pertama kali di provinsi Xuanhua yang diberi nama Biara Emmaus. Pada tahun 1948, misi pewartaan berubah. Semula hanya untuk orang Cina yang ada di Cina, namun karena kondisi keamanan negara mempengaruhi CDD untuk melakukan karya misi di luar Cina. Artinya, para imam-imam CDD mulai memfokuskan misi mereka bukan hanya untuk orang Cina yang ada di Cina, tetapi sekarang orang Cina yang ada di luar dari Cina, dengan istilah Cina diaspora. Ya, Cina diaspora. Tahun 1948, biara induk Emmaus dipindahkan ke Beijing. Ini terkait dengan kondisi keamanan, ya, kondisi keamanan. Pada tahun yang sama juga, karya misi dimulai di Shanghai. Kemudian dari sinilah misi ini kemudian bukan hanya di Shanghai saja, ke tempat-tempat lain sampailah ke Indonesia. Ya. Tahun 1949, 9 orang konfrater CDD meninggalkan Shanghai menuju Taiwan karena tentara komunis bermarkas di Beijing. Para konfrater CDD tetap berharap dapat kembali ke Cina untuk meneruskan pewartaan yang sudah dimulai. Namun karena situasi saat itu, maka para konfrater mengurungkan niatnya dan untuk tetap tinggal di Taiwan. Nah, ini karya misi keluar CDD yang ada. Yang pertama di biara induk di Taiwan. Kemudian ada di Malang dan di Pontianak. Kita lihat beberapa gambar yang menampilkan karya-karya CDD. Nah, ini
Pada tahun 1949, Pater Joseph Wang tiba di kota Medan. Beliau membuka sekolah di Malang, sekarang sebutannya Kosayu atau Kolose Santo Yusuf, atas permintaan Monsinyur Albert Carmet, Uskup Malang pada waktu itu. Kemudian pada tanggal 28 Maret di tahun yang sama, 6 orang pastor CDD tiba di Pontianak. Mereka ada Pastor Chang, Pastor Pien, Pastor Ma, Pastor Li, Pastor Chu, Pastor Chow. Mereka tiba di Pontianak. Ini dokumentasi yang sempat dikumpulkan. Tahun 59, Pastor CDD membangun SMP yang dinamakan Pontianak Middle School, atau disebut kalau Pontianak dan Kuntong. Merupakan cikal bakal sekolah asuhan Yayasan Pendidikan Kalimantan, membangun tempat karakter dan iman di desa Korek, Sungai Ambawang yang dinamakan Rumah Retret Konstantini Ambawang. Nah, kita lihat foto-foto yang pernah ada. Nah, ini gedung Pontianak Middle School tahun 50-an, tampak dari luar. Ini tampak dari dalam. Nah, ini ada yang tahu ini di mana? Nah, ini lingkungan sekolah Kompleks KS Tubun tahun 1970-an. Ini salah satu pendiri Kuncung sedang merayakan pesta emasnya sebagai imam, itu Pastor Andreas Lee. Ini tim bola basket putra Tempo Dulu. Jadi basket ini sudah berjaya dari dulu sampai sekarang. Nah, ini pemain badminton putri. Lalu ini para siswa-siswi sebelum jalan menuju ke arah rumah retret jalan raya melalui jalur darat jadi, para siswa-siswi untuk sampai ke rumah retret mereka lewat jalur sungai, ya. Ini misa yang pernah diadakan pada tahun 2010 di Hall Basket. Nah, ini penampilan baru gedung persekolahan Kuncung. Megah ya. Semoga para siswa-siswinya semakin bertambah, semakin nyaman, dan kita bisa saling membantu. Ini gedung SD Karya Yosef untuk lokal kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Ya. Baik, sekarang kita mengenal lambang CDD. Kita mengenal lambang CDD. Tadi di awal penulisan, di bagian awal tampilan tadi, saya menuliskan sebuah semboyan. Nil contra ecclesiam, nil sine ecclesia, omnia pro ecclesia. Apa artinya? Sebelumnya kita lihat dulu simbol-simbol yang ada pada lambang CDD. Simbol yang pertama adalah simbol salib sebagai rahmat Tuhan. Kemudian ada Basilika Santo Petrus, ini melambangkan kesetiaan CDD terhadap tahta suci. Berikutnya piala dan hosti. Ini piala dan hosti, ini ya, piala dan hosti melambangkan devosi khusus CDD pada sakramen Maha Kudus sebagai sumber inspirasi dan kekuatan dalam berkarya. Kemudian 3 kuntum bunga teratai yang bentuknya berbeda, ya. Ini 3 kuntumnya yang bentuknya berbeda.
Kuntum yang sedang mekar melambangkan anggota yang sedang giat-giatnya bekerja bagi Tuhan. Kuntum yang masih kuncup melambangkan anggota yang sedang dalam pembinaan. Kuntum yang mulai layu melambangkan anggota yang telah bekerja untuk CDD, namun kini sudah memasuki usia senja. Ketiganya bersatu dalam kongregasi tanpa perbedaan. Ini arti dari semboyan CDD tadi. Moto mereka, nil contra ecclesiam, nil sine ecclesia, omnia pro ecclesia. Tidak ada yang melawan gereja, tidak ada satupun tanpa gereja, semuanya demi gereja. Wow. Ini spiritualitas CDD, ya. Lewat semboyannya ini. Kemudian kita lihat tentang keutamaan Konstantinian. Baik. Berikutnya tentang keutamaan Konstantinian. Keutamaan yang pertama yaitu sebagai pionir atau sebagai perintis. Di sini keutamaan yang pertama ini, kita diajak untuk mampu untuk menjadi seorang pribadi yang mampu membuka jalan dan berani memulai. Ya, contohnya seperti 6 orang pastor yang sudah merintis persekolahan kuncung. Ya, 6 orang itu. Berikutnya keutamaan yang kedua adalah kerjasama atau pergi berdua-dua, cooperante. Dasar kitab sucinya ada di Injil Lukas bab 1 sampai 20. Di sini sudah jelas ya, kemampuan bekerja sama. Berikutnya, providensia. Kita dituntut juga sebagai mitra kerja Tuhan. Jadi ini merujuk pada penyelenggaraan ilahi. Penyelenggaraan ilahi akan terjadi kalau manusia mau menjadi rekan kerja Allah. Ya, rekan kerja Allah. Berikutnya, kesederhanaan. Simplicitate. Jalan tanpa uang. Ini ada di Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 20. Keutamaan ini berkaitan dengan keutamaan providensia menjadi sederhana dan hanya mengandalkan Allah. Hubungannya dengan kaul kemiskinan. Kemudian pasifikator atau pengkhotbah kedamaian. Pengkhotbah kedamaian tidak harus seperti apa yang dikatakan oleh pastor di gereja atau dalam khotbah-khotbah. Dalam keseharian kita juga bisa mewartakan damai kepada siapapun. Berani mewartakan damai dalam diri kita, keluarga, masyarakat yang lebih luas lagi, negara dan dunia. Berikutnya, pauperibus, perawat orang sakit. Dalam arti luas, orang sakit dan orang miskin. Ya, dalam arti luas. Ini dalam keutamaan ini kita juga dituntut mampu menghayati cinta kasih terhadap sesama melalui orang miskin sampai kepada Tuhan. Ya, memang kita sudah sering. Saya yakin kita sudah sering melakukan ini. Ya. Berikutnya, expectatione, pengharapan namanya tercatat di dalam surga. Keutamaan ini mengajarkan kita untuk meletakkan Tuhan di atas segala-galanya. Suatu pengharapan akan hidup kekal bersama Allah di surga. Berikutnya, ya sudah tidak asing lagi, caritas, kasih. Keutamaan yang paling dasar yang diajarkan Yesus kepada umat manusia adalah kasih. Dasar dari sumber pengajaran Kristiani. Kasih adalah tujuan dari peraturan. Kasih mengalir keluar dari hidup batin. Hanya dalam hati yang tulus dan murni, kasih dapat berkembang.
Kasih bukan sekedar kebajikan biasa, namun kasih melampaui segalanya. Iman, harapan, kasih adalah 3 kebajikan yang berasal dari karya Sang Bapa. Berikutnya tentang kerendahan hati, humilitas, upaya untuk melawan daging, melawan nafsu berkuasa dan kehormatan, serta melawan kemalasan. Kita dituntut untuk mampu rendah hati. Penyelamatan jiwa-jiwa, zelus animarum, upaya untuk memperkenalkan dan sekaligus membantu manusia agar dapat menemukan dan merasakan kebaikan Tuhan. Tadi bisa kita lakukan dengan membantu orang lain agar dia juga dapat merasakan kebaikan Tuhan lewat tindakan-tindakan kita. Berikutnya, tetap bersemangat. Ayo, di mana kita dapat kata ini, tetap bersemangat? Masih ingat? Ya, ini juga adalah semboyan sekolah kita, semboyan kuncung. Nah, ternyata semboyan kuncung itu adalah salah satu dari keutamaan Konstantinian, Vivi Diorque. Tetap bersemangat, keutamaan yang mengajarkan kesetiaan, kemampuan untuk bertahan terhadap segala kesulitan. Berikutnya, pengampunan. Memohon pada Roh Kudus untuk memberikan rahmat pengampunan pada siapa saja yang bersalah kepada kita. Berikutnya, nasihat-nasihat Celso Costantini. Ya, nasihat-nasihat Celso Costantini ini mari kita baca satu-satu. Hormat dan taat kepada pemimpin superior. Semangat nasionalisme, menjaga hati dan mulut agar tetap bersih, mencintai tugas yang diberikan, mengendalikan emosi, menghindari kecongkakan, memaafkan kesalahan orang lain, keberanian menyuarakan untuk kebenaran, menghindari rasa benci, tidak berambisi atas penghargaan dan jabatan, menghindari kemalasan dan melatih diri dalam berdisiplin, menjaga keseimbangan antara kerja dan istirahat. Nah, ini doa melalui perantaraan Celso Costantini. Nanti kita di penutup pertemuan kita akan mendoakan doa melalui Celso Costantini ini. Ya. Baik. Sampai di sini dulu penjelasan tentang Konstantinian. Sudah siapkah aku untuk menjadi Konstantini Junior? Tentu. Kita dengan yakin mengatakan, ya, saya siap. Terima kasih. Pesan Pak Guru, jaga kesehatan, tetap bersemangat. Bye-bye.